Dan kebetulan ada salah satu vendor yang orang Indonesia gitu, terus manggil saya, Mas, ada nggak ya orang Indonesia yang mau kerja di sini gitu. Wah, saya bilang boleh juga nih, kita disebut Mas mau. Saya Heru Hartanto Subolo, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Sebagai Konsul Jenderal, saya bertugas untuk memimpin perwakilan Konsulat Jenderal di wilayah New South Wales, Queensland, dan South Australia. Tugas saya membidangi masalah konsuler, sosial budaya, tentu saja juga promosi ekonomi dan investasi di wilayah kerja. Saya memiliki seorang istri, Sinta Ekawati, 3 orang anak, Tafia, Prana, dan Astari. Ketiga-tiganya alhamdulillah berada di sini bersama-sama dengan kami di Sydney. Saya sudah bertugas sekitar 3 tahun lebih di Sydney dan sebentar lagi akan mengakhiri tugas saya sebagai Konsul Jenderal pada bulan ini. Sebelum menjadi Konsul Jenderal, saya adalah Kepala Biro Hukum, Administrasi, Kementerian, dan Perwakilan di Kementerian Luar Negeri. Sebelumnya saya menjabat sebagai Korfung Penerangan dan Sosial Budaya pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Sebelum di Washington, saya pernah bertugas juga di Kedutaan Besar kita di Oslo, Norwegia. Dan 2 penempatan kami sebelum Oslo adalah di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston dan juga di Amerika, di Washington DC. Jadi itu pengalaman kami sebelum menjabat sebagai Konsul Jenderal. Pertama adalah mitra kerja Australia yang ada di 3 state yang sangat mudah untuk dihubungi dan diajak untuk bekerja sama. Yang kedua tentunya masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia yang luar biasa, kurang lebih ada 41.000 diaspora Indonesia dan warga negara Indonesia yang ada di sini, dan mereka memiliki potensi yang luar biasa. Dan tentunya adalah suasana kerja di tengah teman-teman diplomat Indonesia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia maupun perwakilan Republik Indonesia di seluruh Australia dan rekan kerja yang hebat-hebat. Tinggal di Sydney, serasa tinggal di tanah air. Jadi makanannya ada, kemudian masyarakat Indonesianya juga banyak dan aktif, diasporanya juga aktif. Dan yang kedua, saya juga punya komunitas sendiri di Ladies Consular Corps. Kemudian di Red Cross, di Australian Red Cross, kemudian di International Women's Club, kemudian di Neighborhood. Jadi saya juga punya klub untuk Neighborhood Club ini, sekitar rumah. Kemudian ada juga Australian Vision. Jadi itu hampir setiap bulan kita ada acara di Wisma. Tetapi dengan kondisi COVID ini, jadi kita membatasi acara-acara tersebut. Tantangan yang saya hadapi selama tugas saya antara lain adalah ketika pada saat pemilu 2019 yang lalu, di mana pada saat itu kami merasakan polarisasi masyarakat Indonesia di wilayah kerja. Dan itu menjadi salah satu tantangan ketika dinamika itu terjadi di lapangan. Saya berharap pemilu sudah usai dan kita harus bahu-membahu sebagai sebuah bangsa. Tentunya ke depan persatuan, keakraban, dan persaudaraan kita semakin kuat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua tentunya ketika kita harus mengatasi dampak dari pandemi COVID-19 di wilayah kerja. Pada saat itu saya melihat tantangannya antara lain bagaimana mengevakuasi para pelaut-pelaut kita yang terdampak, kapalnya tidak bisa berangkat dan dia harus segera kembali ke Indonesia, sementara urusan di sini juga harus diselesaikan. Demikian juga para mahasiswa kita, ada yang sebagian sudah pulang tidak bisa kembali ke Australia dan juga yang ada di Australia untuk kembali ke Indonesia, sehingga kita memerlukan koordinasi dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia untuk melakukan evakuasi ke Indonesia. Dan juga ada teman-teman warga negara Indonesia di wilayah kerja yang terdampak langsung.
tidak bisa bekerja, membutuhkan pertolongan, bahan kehidupan sehari-hari dan sebagainya, sehingga kami harus melakukan upaya pertolongan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia di wilayah kerja, hal itu bisa teratasi dengan baik. Momen yang mengharukan selama pengalaman di sini, saya rasa adalah ketika kami bersama-sama dengan diaspora Indonesia, Indosos, membantu para warga kita yang terdampak langsung. Kami bersama-sama dengan teman-teman tidak saja mengumpulkan bahan dan membantu mengepaknya dan juga memberikan langsung by hand ya, kepada warga kita yang membutuhkan. Dan saya merasakan bagaimana kesedihan dan juga kebutuhan yang mereka harapkan dari kita ketika betul-betul pada kondisi yang terbawah. Yang kedua, ketika teman-teman para mahasiswa kita yang lulus studi di Australia ini, namun tidak bisa mengharapkan kehadiran orang tuanya atau orang yang dicintainya secara langsung untuk menyaksikan wisudanya, sehingga ketika itu wisuda pun juga tidak bisa dilaksanakan oleh universitas. Sehingga berkat dukungan dan inisiatif dari teman-teman, kita bisa melaksanakan wisuda online. Saya merasakan betul bagaimana sebagai orang tua yang mempunyai anak mahasiswa yang lulus kuliah dan tidak bisa hadir langsung menyaksikan kebanggaan itu. Mungkin waktu kita lagi jalan di salah satu pertokoan, lagi belanja, nganterin aku belanja ke Home Boost Market. Ya, dan kebetulan ada salah satu vendor yang orang Indonesia gitu, terus manggil saya, Mas, ada nggak ya orang Indonesia yang mau kerja di sini gitu? Wah, saya bilang boleh juga nih, kita disebut Mas mau, ya mungkin karena wajah kita agak sedikit muda ya, mudah-mudahan. Terus akhirnya tuh tukeran nomor HP sama bapak. Ya, sejak saat itu akhirnya orangnya tahu deh. Sejak saat itu ketika saya ke state, ke beberapa kantong-kantong masyarakat Indonesia, saya bilang mungkin mulai saat ini sebut saja saya sebagai Mas saja daripada Konsul Jenderal gitu. Memang ada kecanggungan di antara mereka untuk menyebut saya Mas, tapi saya lebih senang disebut begitu karena ada keakraban, ada persaudaraan yang muncul ketika mereka menyampaikan itu, dan saya senang sekali. Ya mungkin ketika kami harus menyambut kedatangan Bapak Presiden dan rombongan, ketika baru sekitar 2 minggu kami tiba di Sydney. Jadi tidak hanya repot membantu persiapan yang sudah disiapkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Australia yang ada di sini, maupun bagaimana kami harus mengkoordinasikan hal-hal yang ada di lapangan. Dan alhamdulillah berkat doa dan kerjasama semuanya bisa dengan lancar. Keberadaan Indonesian Restaurant di Sydney dan sekitarnya luar biasa. Selain itu juga adanya diaspora champion yang mereka engage dengan Indonesia, terutama di bidang perdagangan dan importasi produk-produk. Ini sangat membantu sekali di dalam kita mempromosikan Indonesia secara lengkap, baik secara culture, secara produknya, dan secara hubungan antar bisnis society Indonesia dan Australia. Ini sesuatu yang langka yang kami temui di perwakilan-perwakilan lain. Yang kedua, tentunya dari anak-anak ya, Mam ya. Dari anak-anak di sini mereka lebih enjoy dengan menggunakan public transport untuk sekolah atau untuk bepergian dengan keperluan yang lain. Yang paling saya sukai dari kegiatan di sini antara lain adalah kami menyukai kegiatan di luar ruang atau outdoors. Dari beberapa kegiatan kita menyusuri berbagai tempat-tempat yang indah di Sydney, terutama outdoors, termasuk juga di pasar-pasar dan juga di pantai maupun alam. Jadi be like locals, kita coba-coba kayaking, canoeing, ferry, naik gunung dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kami berdua.
juga pergi ke beberapa pasar fresh market di sekitar Sydney. Itu ada Cabramatta, kemudian Homebush Market, Ladies yang di City, kemudian ada juga Carriagewood. Ada juga beberapa fresh market sekitar sini yang hanya ada sekitar atau Saturday atau Sunday market. Nah, kita jalan-jalan di situ. Kemudian karena Sydney ini cantik, kita biasanya jalan-jalan itu sambil berfoto-foto. Jadi tahu tempat mana yang bagus, tempat sudut-sudut kota mana yang cantik. Juga pemandangan alam sekitar Sydney itu luar biasa cantik banget. Jadi itu sudah kita telusuri semua. Sukanya sebagai istri diplomat, kami bisa melihat indahnya berbagai belahan dunia dan juga masyarakatnya. Kemudian tantangannya adalah bagaimana kami harus menyikapi kalau anak-anak kami itu harus menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, baik di lingkungan baru di negara baru ataupun ketika kami kembali ke tanah air. Ya, itu yang sering terjadi dengan anak-anak waktu kami harus komitmen untuk hadir di kegiatan di weekend terutama atau hari libur. Namun demikian, saya selalu menjadwalkan untuk punya waktu dengan mereka. Biasanya komplainnya ya kalau begitu saya harus berikan sesuatu, either itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk kita bisa bersama-sama. Yang kedua, kadang-kadang kita bawain sesuatu yang mereka sukai, mungkin hal kecil kayak coklat dan juga makanan yang mereka sukai. Rasa bersalah itu pasti ada ya, tapi kami berdua mencoba menjelaskan pada anak-anak bagaimana kami harus melaksanakan tugas kami selama berada di Sydney, karena dengan jabatan bapaknya sebagai konsul jenderal di sini. Bapak itu tidak begitu susah makannya ya, jadi selama itu makanannya light, ringan, dan terkadang Bapak minta kami untuk mencoba resep-resep baru, dikombin jadi resep-resep dari Indonesia, kemudian kita pakai bahan yang ada di Australia. Jadi itu Bapak akan lebih senang sekali. Salah satu makanan menu favoritnya Bapak itu adalah selat Solo. Jadi kalau di Solo itu udah makanan yang favorit, karena Bapak memang besar di Solo. Jadi makanan itu kita dimasak dengan menggunakan daging Australia, kemudian dengan bumbu-bumbu ala Indonesia, dan banyak sayurnya karena Bapak suka makan sayur. Yang pertama, Bapak rajin olahraga. Jadi bukan olahraga yang kuat, tapi hanya dengan jalan kaki setiap hari. Jadi bangun tidur, kami kira-kira keluar rumah itu antara jam 6 setengah 7, tergantung apakah itu sedang masa summer atau winter. Jadi ketika matahari sudah mulai muncul, kami biasanya keluar untuk jalan kaki dan menggunakan hitungan step. Jadi target kami satu hari itu memenuhi 10.000 langkah sampai berkeringat, kemudian segar, dan kami kembali ke rumah untuk bersih-bersih, sarapan, dan Bapak siap-siap ke kantor. Untuk asupan yang sehat, Bapak biasanya memilih sayuran, buah, dan juga beberapa suplemen seperti omega 3, kemudian vitamin D3, juga vitamin C. Setelah itu Bapak juga mengurangi jenis makanan yang terlalu tinggi karbonya. Ketika 17 Agustus tahun 2019, Wisma itu pernah menyediakan sekitar 1.000 porsi makanan yang dibawa ke Maroubra Beach untuk untuk menyediakan konsumsi bagi masyarakat yang datang dan mengikuti upacara 17 Agustus kala itu.
Kemudian pada saat Hari Raya Idul Fitri juga Wisma juga menyediakan makanan yang hidangan yang cukup banyak karena yang datang pun juga banyak. Terhitung di di counting itu sekitar 800-an orang, itu yang terhitung. Yang tidak terhitung saya tidak bisa ini. Nah, untuk persiapannya memang ada beberapa hari yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Artinya ada yang bahan yang bisa kita siapkan sebelumnya beberapa hari, ada yang harus disediakan pada menjelang hari hanya. Kalau chef hotel berbintang itu mitos saja. Jadi yang ada kami punya juru masak yang memang sudah ikut kami sudah 25 tahun. Jadi sudah mengerti apa saja keinginan kami dan apa saja yang pantas disajikan untuk orang-orang asing, juga untuk masyarakat Indonesia di luar negeri. Kalau komplain dari tetangga karena kita mengadakan acara di Wisma sebenarnya hampir sangat jarang terjadi, karena kita biasanya memberitahukan kepada mereka melalui surat maupun komunikasi informal bahwa kita akan mengadakan acara, dan bekerja sama juga dengan otoritas tempat, polisi, liaison officer di sini, sehingga kita bisa antisipasi. Namun demikian pernah sekali juga karena kita punya tetangga baru yang mereka baru datang, mungkin terkejut ya, walaupun kita sudah kasih tahu ada acara, namun mereka mungkin belum terbiasa. Saat ini alhamdulillah semuanya terjadi atau berlangsung dengan baik. Dengan tetangga-tetangga sebelah, ya sebenarnya kan karena daerah Rose Bay, daerah jalanan Kent Road ini daerah-daerah yang banyak orang-orang orang kaya Australia tinggal. Jadi tetangga saya pun juga sering bikin pesta, baik tetangga kiri maupun tetangga kanan. Jadi mereka juga mengerti pada saat kami juga membuat pesta dengan musik ya seperti dangdut, seperti ya musik-musik yang mungkin mereka tidak begitu kenal. Tapi lama-lama juga mereka mengerti karena kita juga memahami apa yang mereka adakan juga. Jadi musik apa yang mereka buat juga kita pun juga bisa mengerti. Kita kadang-kadang mengundang tetangga terdekat untuk bisa join di acara kita, dan ini disambut dengan baik juga. Benar sekali, saya dan Ibu suka menyetir sendiri bila ada waktu senggang, dan ini sangat menyenangkan karena selain suasana jalan di Australia yang bagus, dan juga untuk melatih motorik saya maupun Ibu untuk selalu setiap saat bisa fit. Iya, bagi saya nyetir sendiri itu selain melatih motorik juga melatih kita untuk tidak manja. Di samping nyetir sendiri, saya juga suka naik public transport. Naik public transport ini kita bisa langsung menuju tempat yang kita tuju tanpa kita harus mikirin bagaimana saya harus memarkir mobil, karena di Sydney ini, terutama di City, parking fee itu sangat mahal. Kalau sampai telat pun dendanya luar biasa mahal. Itu saja. Yang paling akan saya kangeni tentu saja adalah produk-produk meat atau daging Australia yang luar biasa, dan juga semacam fish and chip ya, masakan atau seafood Australia yang biasa kita nikmati di fish market. Itu sangat fresh dan bagus sekali. Tambah lagi dari produk dari Australia ini luar biasa bagus dan segar, yang bisa kita nikmati dengan berbagai macam rasa, berbagai macam varian, dan harganya juga amat sangat terjangkau. Tempat paling favorit kita biasanya hangout dengan Ibu adalah di Western Bay. Selain karena dekat, di sana kita juga bisa
melakukan aktivitas jogging dengan pemandangan yang bagus sekali ya. Ada jogging track di pinggir pantai. Pemandangan yang paling spektakuler di Watson Bay itu adalah The Gap. Jadi The Gap itu adalah jalan masuk kapal untuk memasuki Sydney area. Di situ pemandangannya cantik. Kalau pada musim musim whale watching, kita cukup melihat ikan-ikan itu berpindah, ikan-ikan itu bermigrasi. Cukup di The Gap itu saja. Selain itu kita juga, karena kita suka minum kopi ya, ada beberapa kopi Indonesia yang disajikan di beberapa kafe sekitar Watson Bay. Memang saya pernah mendengar adanya kejadian yang sifatnya magis gitu ya pada pejabat-pejabat sebelumnya. Namun demikian, alhamdulillah selama 3 tahun lebih ini kami berada di sini, selain kami tidak memiliki indera yang bisa men-sense seperti itu, kami tidak mengalami hal-hal yang di luar kewajaran. Selain kami menganggap juga Wisma ini bagian dari keluarga besar kami untuk tinggal dan bekerja di Australia. Iya betul. Jadi selama ini saya juga merasa tidak pernah ada hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang sampai menakutkan. Jadi saya cukup bahagia juga tinggal di sini. Rasanya adem. Saya berharap bahwa dukungan seluruh masyarakat Indonesia di wilayah kerja dan counterpart kita di Australia untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Yang kedua, tentunya di tengah suasana pandemik dan informasi teknologi yang maju saat ini, kita harus menghindarkan diri dari saling fitnah, baik itu melalui hoax maupun ujaran-ujaran kebencian lainnya. Karena kita membutuhkan persatuan dan kerukunan kita sebagai aset bangsa di luar negeri. Dan tentunya KJRI Sydney, siapapun nanti pimpinan yang akan mengisi Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney, mohon dukungan dan sambutan sebagaimana kami terima selama ini. Saya adalah Kepala Biro Hukum, Administrasi, Perwakilan, dan Kementerian Luar Negeri yang berada di Kementerian Luar Negeri. Biro Hukum, Administrasi, Kementerian dan Perwakilan. Kementerian. Siap. Salah lagi gitu. Apalagi itu katanya suruh matiin ini nggak dimatiin. Silent udah. Ini jadi di blooper. Lock dong, aduh. Jadi blooper. Di lock dong itu, nggak Ya. di lock tuh. Baik. Tinggal di Sydney, pada serasa tinggal di tanah air. Jadi aduh kok lupa ya aku ya. Blooper. Lupa banget deh. Wisma ada sesuatu yang mungkin bukan gitu. Ada kejadian orangnya ya, ini orangnya ya? Kalau chef itu ya mitos lah. Ya, sebentar, orang lagi. Apa sih?